Halo teman-teman semua. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai non-linear di dalam mata kuliah Matematika, Ekonomika, dan Bisnis. Mari kita lihat dulu PowerPoint-nya. Ya. Fungsi non-linear. Fungsi ini adalah fungsi yang berbeda dari fungsi linear yang kita pelajari sebelumnya. Nah, di dalam fungsi non-linear, nanti gambarnya atau grafiknya tidak lagi berupa garis lurus. Tetapi nanti garisnya adalah garis lengkung. Nah, di dalam fungsi non-linear ini, pada umumnya ada dua fungsi yang akan dipelajari nanti. Yaitu yang pertama adalah fungsi kuadrat, yang kedua adalah fungsi rasional. Pada video tutorial kali ini kita akan fokus ke fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini nanti, gambar atau kurva yang dihasilkan bisa jadi dua bentuk. Yang pertama, jelas fungsi kuadrat ini akan menghasilkan garis lengkung atau yang disebut dengan parabola. Jadi parabolanya bisa vertikal, bisa horizontal. Tergantung dari fungsinya. Nanti kita akan pelajari lebih detail. Untuk fungsi rasional, ini gambarnya, grafiknya bisa berupa hiperbola, kubik, lingkaran, dan elips. Akan kita pelajari di tutorial selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk baku dari fungsi non-linear, yaitu fungsi kuadrat. Jadi, dia bentuknya adalah P fungsi Q, kalau diimplementasikan nanti di dalam teori ekonomi, yaitu P sebagai price, Q-nya adalah quantity. Tetapi, kita mau belajar dulu di video tutorial ini, dasar-dasar bagaimana terkait fungsi non-linear. Jadi, ini adalah bentuk bakunya Y fungsi X. Y sama dengan A, X kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah bentuk baku dari fungsi non-linear. Y adalah dependent variable, X-nya adalah independent variable. Dan perlu diketahui di dalam fungsi non-linear yang kuadrat ini berarti namanya kuadrat. Artinya pangkat tertingginya adalah 2. Pangkat 2, X pangkat 2. A, B, dan C-nya konstanta, bisa diisi angka apapun, termasuk 0 atau negatif, tentunya positif juga bisa. Tetapi yang perlu dipahami atau dicatat baik-baik adalah nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Boleh positif, boleh negatif, tetapi tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0, 0 dikali X kuadrat, hasilnya akan 0. Artinya, dia tidak lagi fungsi kuadrat. Jadi, bisa jadi fungsi linear, atau bukan berupa fungsi, kalau nilai A dan B-nya 0. Jelas? Jadi, A-nya tidak boleh 0, boleh positif, boleh negatif. Itu yang pertama. Nah, Y fungsi X, itu akan menghasilkan parabola yang vertikal. Parabola vertikal itu bisa dua jenis. Yang pertama, dia terbuka ke atas, atau terbuka ke bawah yang kedua. Tergantung dari nilai A-nya. Kalau A-nya positif, dia terbuka ke atas, A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Atau seringkali supaya lebih mudah, ketika A-nya positif, kalau positif, gambarnya adalah terbuka ke atas atau smile. Dia akan tersenyum. Kalau A-nya negatif, dia akan sad atau sedih. Itu yang bisa diingat-ingat. Nah, di dalam parabola itu ada dua komponen penting yang harus dicari untuk menggambar parabola tersebut. Yang pertama disebut titik puncak atau vertex, titik perubahan fungsi, baik dari naik ke turun atau turun ke naik. Naik ke turun disebut titik maksimum, kalau turun kemudian naik dia disebut titik minimum. Ada koordinat titik puncaknya, ada rumusnya, persamaannya sebagai berikut. Nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan kasus atau contoh apabila ada fungsi seperti ini.
selain titik puncak, jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini yang ada dua komponen penting. Yang pertama ada titik puncak di sini, apakah titik puncak maksimum atau titik puncak di sini minimum atau maksimum, yang B ini. Nah, itu adalah titik puncak atau vertex-nya tadi, bisa dicari dengan rumus persamaan untuk mencari titik puncak. Yang kedua, yang perlu dicari kemungkinannya adalah akar-akar persamaan kuadrat yang di dua ini. Nah, kita akan perhatikan. Akar-akar persamaan kuadrat bisa diperoleh dengan rumus kuadrat di bawah ini. Ya. Bisa dicari dengan rumus ini. X1, 2,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4A kali C dibagi 2A, atau bisa dengan pemfaktoran. Tergantung mana yang nyaman. Terkadang untuk pemfaktoran ada saat-saat kalau terinspirasi dapat. Tapi kalau tidak terinspirasi, mungkin lagi nggak mood, habis patah hati lah, mungkin kurang bisa menggunakan itu. Pakailah yang pasti-pasti saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya tadi ya, selain titik puncak ada titik potongnya. Nah, titik potongnya kita bisa cari tahu dulu apakah dia punya atau tidak sebenarnya dari nilai diskriminan. Diskriminan itu diperoleh dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C-nya. Dilihat nilai diskriminannya, apakah hasilnya nilai diskriminannya negatif, 0, atau positif. Ketika negatif berarti tidak ada titik potong, dia akan melayang. Kalau 0 ada satu titik potong, biasanya titik puncaknya yang menempel di sumbu Y. Kalau positif berarti ada dua titik potong. Nanti kita akan praktekkan. Sehingga berdasarkan informasi tersebut ada 6 kombinasi parabola yang bisa diperoleh. Yang pertama dilihat dulu dari nilai A-nya. Kalau A-nya positif tadi, lebih besar dari 0, artinya parabolanya smile, atau terbuka ke atas. Dia akan tersenyum ke atas, seperti yang di bagian atas ini. Ini kalau A-nya positif. Jika A-nya negatif, maka parabolanya akan menghadap ke bawah. Set. Nah, setelah nilai A-nya yang kita teliti, kemudian kita perhatikan juga nilai D-nya. Kita cari nilai D-nya. Ketika D-nya positif di sini, maka ada dua titik yang memotong. Di sini 1 dan 2. Begitu juga yang menghadap ke bawah. Ada dua titik yang memotong. Jika A-nya 0, jika D-nya nilai diskriminannya 0, maka hanya ada satu titik yang memotong. Dia akan menyentuh di bagian sumbu X-nya atau Y-nya, titik perpotongan dengan sumbu Y. Ketika Y-nya 0, dia akan memotong satu titik, atau ada satu titik yang kena sumbu Y. Jika D-nya negatif, maka tidak ada titik potong. Artinya parabolanya melayang, tidak kena ke titik tersebut. Nah, ini ada satu contoh yang akan kita coba praktekkan. Kita coba selesaikan dengan sama-sama. Mari kita coba selesaikan. Jadi, jika ada fungsi seperti itu, Y sama dengan X kuadrat minus 8X ditambah 12, maka kita harus lihat dulu, apakah dia Y fungsi X atau bukan. Kalau Y fungsi X, jelas parabolanya adalah parabola vertikal. Berarti dia bisa terbuka ke atas, smile or sad, atau terbuka ke bawah. Dilihat dari nilai A-nya. Sebelum kita menghitung detailnya, alangkah lebih baik jika kita bisa memprediksi apa nanti gambar parabola yang akan terjadi atau yang akan tercipta. Yang pertama, lihat nilai A-nya. Jadi, ketika ada persamaan seperti ini, Y sama dengan X kuadrat minus 8X ditambah 12, berarti kita bisa
meneliti ada nilai A, B, dan C-nya, ya kan? Y sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12, lalu menempel, tambah 12, berarti nilai A-nya adalah yang di depan X kuadrat, yaitu 1. Nilai B-nya adalah minus 8, yang di depan X, nilai C-nya adalah yang tanpa independent variabel, yaitu 12. Ya, tahu kan ya? Masih ingat kan dulu pelajaran waktu di SMA? Ada yang dulu nggak bisa, sekarang lupa? Dipelajari lagi. Tetap semangat. A, B, dan C-nya. Yang pertama, nilai A-nya kita lihat. A-nya positif atau negatif? A-nya 1, berarti artinya dia positif 1. Pasti parabolanya nanti menghadap ke atas, atau terbuka ke atas, atau dia smile. Seperti ini. Nah, selain posisinya, berarti kalau smile, yang pertama nanti kita perlu hitung berapa titik puncak yang di sini, ya kan, vertex-nya, dan apakah ada titik potong atau tidak. Nah, ini yang kita perlu cari dulu. Titik potong kita cari dengan D tadi, diskriminan. Nilai diskriminan, saya buat dengan warna yang berbeda. D tadi diperoleh dari B kuadrat minus 4 dikali A dikali C. Sama dengan B-nya adalah minus 8 kuadrat, berarti minus 8 dikali minus 8 dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 12. Minus 8 kuadrat, minus dan minus, berarti 64, dikurangi 4 dikali 12, yaitu 48. 64 dikurangi 48, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 16 ya. Hasilnya adalah 16. Yang perlu kita cari tahu adalah tandanya di sini. Tandanya adalah positif. Artinya ada 2 titik potong. Kalau dia 2 titik potong. Jelas? Jadi gambarnya nanti adalah seperti yang parabola yang di sini. Berapa titik puncaknya yang harus dicari, dan kedua titik potong yang di situ yang harus kita cari tahu. Ini tugasnya. Nah, sangat sederhana sekali karena kita punya persamaan atau rumus. Kita ini dulu ya, siapkan dulu kalkulatornya mungkin. Sorry. Ini ya. Nah, yang pertama tadi kita cari tahu atau rumus dari titik puncak. Jadi cari titik puncaknya dahulu. Dari sini kita cari titik puncak. Titik puncaknya kita balik aja ya. Titik puncaknya sama dengan ada persamaannya di situ. Minus B per 2A, minus B kuadrat min 4 dikali A dikali C dibagi 4A. Nah, tadi kita ketahui ABC-nya adalah yang dari soalnya ini. A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 8 ini, ya kan? Berarti di sini minus 8 dibagi 2 dikali A-nya 1, minus B kuadrat. B tadi minus 8 kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. C-nya adalah 12. Ini dibagi dengan 4 dikali A, 1 A-nya. Nah, sehingga kita bisa hitung di sini, minus dikali minus 8, jadi 8 dibagi 2, minus di sini 64, dikurangi 48, minus, jadi positif kan, itu dibagi 4.
64 dibagi 64 dikurangi 48 tadi sama dengan 16 kan. Nah, sehingga dia menjadi hati-hati dengan tandanya sekarang. Ini 48 dibagi 2 4 minus 16 dibagi, ini kan 16 gini ya, dibagi 4. Sehingga titik puncaknya di sini diperoleh koordinatnya adalah 4, minus 16 dibagi 4 minus 4. Ini adalah koordinat titik puncak yang mau kita cari. Yang pertama, untuk menggambar. Yang kedua, karena diskriminannya adalah positif, atau artinya persamaan ini memiliki 2 titik potong, maka kita harus cari titik potong. Titik potong tadi X1, 2. Titik potongnya adalah kita gunakan persamaan titik potong di sini. Yang bawah ini. Jadi X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Ini dibagi 2A. Ini ya. Ya, biar kelihatan. Minus B. B-nya adalah, tadi berapa B-nya? Masih ingat? Ya, betul. Minus 8. Minus 8. Ini. Plus minus akar. Minus 8 kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Dibagi 2 ke A. Nah, dengan 8 plus minus akar. Tadi kita sudah carikan ini, B kuadrat min 4 AC tadi, nilai diskriminannya kita dapatkan, berarti di sini adalah 64, ini 64 dikurangi 48 tadi. Hasilnya adalah akar 16. Ya. Akar 16 dibagi 2 dikali 1, 2. Sehingga X1,2-nya adalah 8 plus minus akar 16 adalah 4 dibagi 2. Jelas? Sehingga bisa kita jadikan menjadi 2. Yang pertama, X1-nya sama dengan, kita ambil yang positif. 8 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan 12 dibagi 2, 6 ketemu. Satu lagi, berarti kita buat dia X2. X2 ambil yang negatif. Wah, putus. Tunggu. Koneksinya terputus. Semoga hubungan baik kita nggak terputus seperti koneksi ini ya. Ya, kita kembalikan ke sini. Ya. Ternyata iPad dosen juga tetap manusia, jadi tetap ada saat-saat errornya. Tidak bisa dosen itu sempurna. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang kedua kita ambil dari X2-nya yang bagian yang negatif. Sehingga X2-nya sama dengan 8 dikurangi 4 dibagi 2. Hasilnya 8 dikurangi 4, 4. Dibagi 2, hasilnya adalah 2. Sehingga di sini yang dimaksud adalah persamaannya tadi menjadi ketika Y sama dengan 0. Jadi ketika Y sama dengan 0, yaitu X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Maka tadi dicari akar-akar persamaan kuadrat ini dengan rumus yang di sini. Ya.
Sehingga dapat 6 dan 2. Artinya kita dapat 2 koordinat titik potong. Yang pertama 6 ini X1 artinya berarti 6,0 koordinatnya 6,0. Di sini adalah 2,0. Nah, setelah ini kita bisa gambar karena kita sudah dapat 2 titik potong dan 1 titik puncak. Sehingga kalau kita gambarkan grafiknya dia jadi seperti ini. Jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Ini ya. Kemudian kita cek lagi tadi mana nilainya. Yang pertama, titik puncaknya adalah 4, minus 4. Titik puncaknya berarti dia harusnya di bawah ya. 4, minus 4. Kita beri jarak untuk nilai negatifnya. Ini ya, X-nya. Jadi di sini X-nya 4. Dan yang di bawah ini minus 4. Ini adalah titik yang koordinat yang pertama. Sini, ini adalah titik puncaknya 4, minus 4. Titik puncak di sini. Sini ya, titik puncak. Sorry, sini. Ini adalah titik puncaknya, koordinatnya ketemu. Selain titik puncak, tadi ada titik-titik yang memotong sumbu Y. Berarti dia 6,0 dan 2,0. Berarti dia ada di sini 2,0 dan 6,0. Jarak antara titik puncak dengan titik potong ini harusnya dia seimbang. Berarti 6-nya mestinya di sini ya. Saya perbaiki dulu gambarnya. Berarti gambar 6-nya harusnya di sini. Jadi jarak antara saya kasih jarak ini ke sini dan yang di sini ke sini itu jaraknya harus sama. Ini jaraknya harus sama. Jaraknya harus sama ini. Jadi titik puncaknya ya benar-benar di titik di sini ya. Sorry ini angkanya ya, salah mention ini. Harusnya dia di titik ini. Nah, jarak dari 2 ke 4 ada selisih 2, 4 ke 6 ada selisih 2. Jadi titik puncaknya pasti di tengah-tengah antara titik potong. Kemudian kita bisa gambarkan. Gambarnya adalah seperti ini. Dia membentuk parabola. Nah, parabola yang menghadap ke atas atau smile ini sama dengan rancangan kita di awal, yaitu yang di sini ini, ya kan? Parabola menghadap ke atas atau smile dengan 2 titik potong. Ketika kita gambar detailnya, keluarlah hasil seperti ini. Dengan persamaan ini adalah Y sama dengan X kuadrat minus 8X plus 12. Ini adalah nama fungsi dari persamaan ini. Jadi koordinat titik puncaknya dapat, titik potongnya dapat, kemudian gambar parabolanya seperti yang tertampil di writing pad ini. Jelas?